Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Sumber Pengetahuan dan Kriteria Kebenaran serta Instrumen Ilmu dan Pengetahuan. Anggota kelompok 2 terdiri dari Asif Sunarsi, Widya Marwah, Cynthia Monica, dan Eva Farida. Konsep pembahasan. Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang sumber pengetahuan yang meliputi pengertian pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu kriteria kebenaran yang meliputi pengertian kebenaran, tingkat kebenaran, dan kriteria kebenaran. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas yaitu instrumen ilmu dan pengetahuan yang meliputi pengertian instrumen ilmu dan jenis instrumen dan pengetahuan. Poin pertama dari sumber pengetahuan yaitu pengertian pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaiannya atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Menurut Dr. Randes Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sedangkan menurut Kamus Filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jenis-jenis pengetahuan. Menurut Amsal Bahtiar, jenis pengetahuan ada 4 jenis pengetahuan yaitu: pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good science karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut warna itu putih karena memang itu putih. Air panas karena memang dipanaskan dengan api. Makanan bisa menganjal rasa lapar dan lain-lain. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah dan nir-ilmiah. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Di sini dapat dijelaskan bahwa ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, ya, sesuatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman spekulasi dan penilaian kritis dan penafsiran. Di mana di sini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kemudian yang keempat, ilmu pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Kemudian, pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama.
Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang disebut dengan hubungan secara vertikal, hublum minallah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu, tentang keyakinan, keimanan, dan syariat, implementasi dan keyakinan. Pengetahuan ini bersifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Sumber-sumber pengetahuan yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Menurut kaum rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada innate idea atau ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir. Yang kedua, empirisme. Empirisme memandang hanya pengalaman indrawilah atau al-tajribah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Maka, empirisme sangat menekankan metode eksperimen dalam proses pencapaian pengetahuan manusia. Seseorang yang tidak memiliki satu jenis indera, tentu maka ia tidak dapat memiliki konsepsi tentang pengetahuan yang berhubungan dengan indera tersebut. Ketiga, kritisme. Kritisme mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran, tentu ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Itulah sebabnya aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisme. Yang keempat yaitu intuisme. Intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Menurutnya, intuisi merupakan pengetahuan yang langsung, mutlak, dan bukan pengetahuan yang resmi. Intuisi mengatasi secara lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analisis menyeluruh mutlak tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria kebenaran. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan mengartikan tentang kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya kebenaran memiliki arti keadaan, baik itu hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh dan juga benar-benar ada. Kebenaran antara satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda-beda. Semisal, ada dua orang yang berpendapat tentang Universitas Juanda. Si A berkata bahwasanya Universitas Juanda itu dekat dengan rumahnya karena ia tinggal di daerah Ciawi. Sementara si B berpendapat bahwa Universitas Juanda itu jauh karena ia tinggal di daerah Depok. Nah, dari kedua pernyataan tersebut bisa dikatakan benar meskipun berbeda. Begitu pula dengan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan antara satu dengan lainnya yang memiliki kriteria yang berbeda-beda. Kebenaran itu sifatnya relatif, sehingga dikatakan bahwasannya setiap orang memiliki kriteria kebenaran yang berbeda-beda. Nah, di dalam kebenaran itu sendiri terdapat tingkatan-tingkatan, mulai dari tingkatan yang terendah sampai kepada pemahaman yang tertinggi. Tingkatan itu terdiri dari yang pertama adalah kebenaran indrawi. Kebenaran indrawi ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Sesuatu dikatakan benar jika dapat dilihat dengan indera tanpa berpikir lebih lanjut.
Yang kedua adalah kebenaran ilmiah atau sains. Kebenaran pada tingkatan ini didasarkan pada indera lalu diolah menggunakan rasio, sehingga kebenarannya itu dapat diakui jika dapat dirasio dan dilihat atau dirasakan dengan indera. Yang ketiga, kebenaran filsafat. Kebenaran pada tingkatan ini diperoleh dari rasio dan pemikiran lebih mendalam, yaitu perenungan tentang suatu hal, sehingga dapat diketahui kebenaran yang lebih mendalamnya. Yang terakhir adalah kebenaran religius. Kebenaran ini bisa dikatakan kebenaran yang mistis karena tidak dapat dilihat dengan indera dan juga rasio. Kebenaran ini bersifat sangat mutlak karena kebenarannya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam kebenaran terdapat kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau ketetapan sesuatu, karena apapun yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Nah, kriteria kebenaran tersebut terkandung dalam 5 teori kebenaran. Yang pertama adalah teori koherensi atau koherensi teori. Di dalam teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui. Semisal, pernyataan bahwa di luar hujan turun adalah benar apabila pengetahuan tentang hujan sesuai dengan keadaan cuaca yang mendung, gelap, temperatur dingin, disertai fakta-fakta yang menunjang lainnya. Yang kedua yaitu teori korespondensi atau correspondence theory. Nah, menurut teori ini bahwasanya kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Di dalam teori ini kita mengenal dua hal, ada pernyataan dan juga kenyataan. Nah, misalnya bila ada orang yang menyebutkan bahwa Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, maka pernyataan itu adalah benar karena pada kenyataannya Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Ketiga yaitu teori pragmatis atau pragmatic theory. Di dalam teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah suatu pernyataan dapat diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat pragmatis atau fungsional dalam kehidupan praktis. Semisal, teori tentang partikel tidak akan berumur lebih dari 4 tahun, atau ilmu embriologi diharapkan mengalami revisi setiap kurun waktu 15 tahun. Kedua ilmu di atas disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang ketiga adalah agama sebagai teori kebenaran. Maksudnya, agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Untuk mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan berupa kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuatu dengan ajaran agama atau wahyu sebagai petunjuk kebenaran yang mutlak. Yang terakhir adalah teori performatif. Teori ini berasal dari Lawrence Austin dan dianut oleh filsuf lainnya seperti Franz Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu. Dalam teori ini menjelaskan, pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi,
Pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu terciptalah realitas. Pengertian instrumen ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui atau diyakini kebenarannya. Sedangkan instrumen pengetahuan adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan atau alat indera dan rasio. Instrumen-instrumen ilmu dan pengetahuan meliputi 4 bagian. Pertama, panca indera. Panca indera merupakan tahapan pertama sekaligus yang paling sederhana untuk memperoleh pengetahuan. Kata Aristoteles, kehilangan satu indera, kehilangan satu ilmu pengetahuan. Kedua, akal. Instrumen akal dibagi atas 2 bagian, akal murni atau rasio, dan konsep akal jatuh atau hati. Perbedaannya terletak pada apa yang diperolehnya. Persamaan terletak pada kemampuannya menangkap hal-hal yang abstrak atau tidak dapat diindrai. Ketiga, hayal atau imajinasi. Alam hayal atau imajinasi mampu menangkap bentuk-bentuk sesuatu dan warna yang diperoleh dari indera, berfungsi menggabungkan bentuk-bentuk segala sesuatu atau membandingkan. Keempat, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematik atau valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.